Iran akan selesai dan korban akan dipersembahkan, akan dikorbankan untuk mereka masing-masing. Ini menurut saudara kira-kira korbannya di sini apa? Kan Yesus sudah korban tuh di atas tiang salib menurut konsep Paulus yang dijual, yang disampaikan kepada pengikutnya. Nah sekarang ketika Paulus kembali ke Yerusalem, ternyata dia masih melakukan prospora, korban atau korbanut dalam bahasa Ibrani. Apa yang dikorbankan Paulus kira-kira di sini, Bang? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Cek. Ya, tidak ada bang soal hewan yang kemudian disembelih kembali seperti yang Bang Suma bilang. Ya, itulah yang saya tanyakan saudara. Kata prospero itu kan kurban. Apa yang dikurbankan oleh Paulus di situ? Kisah 21 ayat 24. Iya, silakan. Endingnya di nomor 26. Kalau kami di Islam, Bang, Al-Quran kemudian menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, supaya mereka mempersembahkan berupa hewan ternak. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, sapi, lembu, kambing. Nah muncul pertanyaan, ketika Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk jangan bersunat, maka dia bertaubat dan mempersembahkan prospero. Prospero ini adalah kurbanot dalam bahasa Ibrani. Nah kurban yang dipersembahkan kira-kira apa? Yesus tak mungkin, Yesus sudah dikurbankan menurut beliau. Dan satu hal yang menarik, kalau Paulus konsisten dengan matinya Yesus di atas tiang salib, menurut Efesus 2:15, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Terus kenapa kemudian ketika Taurat itu memerintahkan bersunat, makan babi dan seterusnya, kenapa ketika dia kembali ke Yerusalem dia bertaubat? Katanya sudah dibatalin. Harusnya dia mengatakan, enggak dong, apa yang saya ajarkan kepada orang-orang di luar Yerusalem itu betul. Bahwa memang Yesus memerintahkan menyampaikan itu. Tak boleh lagi orang bersunat, tak bisa lagi. Galatia 5 nomor 2. Aku katakan kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu menurut beliau. Kenapa pada saat kembali ke Yerusalem kok jadi beda? Disuruh bertaubat karena mengajarkan orang tidak bersunat. Dia iakan aja, dia ikut-ikut aja. Itu Bang. Ini sekedar edukasi untuk bahan kita berpikir apa yang disampaikan oleh Imamat 1 nomor 2 dan Al-Quran surah Al-Hajj nomor 34. Bahkan Yesus menguatkan itu di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu, hewan. Karena sejatinya selama saya belajar Bible, tidak ada perintah Elohim untuk membunuh manusia demi untuk menghapus dosa. Tak ada itu. Bahkan perintahnya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa.
6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke Bang, saya tanggapi dulu Iya, ya yang silakan. Ya. Jadi yang Bang Suma katakan tadi, apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya ketika dalam imamat itu, orang yang berdosa kemudian dia harus menyembeli kurban, kan di Ka'bah atau di Bait Suci itu ada imam. Kemudian apa yang disampaikan tadi ketika dihubungkan dengan kata-kata Yesus, ketika orang kusta itu tahir, dia disuruh oleh Yesus untuk memperlihatkan dirinya kepada imam, kan begitu. Itu sebelum proses penyaliban Yesus tentu, karena Yesus mengajar kan. Jadi kalau di dalam cerita yang dikatakan di dalam Bible, maka itu tidak relevan kemudian dengan saat ini. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus belum mati, Yesus belum disalibkan. Artinya praktik untuk korban yang ada di Ka'bah atau yang ada di Bait Suci itu memang masih terus dipraktekkan. Dan begitu. Makanya tadi kembali yang saya sampaikan, ketika tirai di Bait Suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah itu menandakan bahwa korban yang sesungguhnya itu telah mati disalib. Nah, kalau kita melihat hal ini sesuai dengan rujukan pengertian yang ada di ayat yang lain, maka ini relevan atau selaras dengan kata-kata murid-murid, kata-kata Yohanes misalnya, domba Allah. Yohanes bahkan sampai ketika sebelum dia mati, dia mendapatkan penglihatan di Patmos. Di buku Wahyu itu masih diterangkan anak domba yang tersembelih. Jadi begitu, Bang Suma. Jadi tidak ada yang kemudian setelah kematian Yesus praktek kurban itu diharuskan. Iya, terus ini yang menjadi pertanyaan tadi yang menjadi, ya silakan. Satu. Dan hari ini khususnya orang Yahudi pun, karena Bait Suci itu sudah diruntuhkan, tidak ada lagi korban-korban seperti yang dulu. Karena Bait Suci sudah tidak ada lagi. Lalu yang dipersembahkan Paulus sebagai prospora, kurbanot di situ apa, Bang? Itu yang saya cari itu di ayat berapa yang Bang Suma sampaikan tadi itu. Kalau di ayat 24 itu disebutkan pentahiran. Ini ada hubungannya dengan sunat. Ya, 26-nya. Pada hari berikutnya Paulus membawa mereka untuk mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan untuk mereka masing-masing. Nah, Ya. prospero kurban di sini apa? Persembahan. Tapi tidak disebutkan Bang di situ soal hewan tadi yang saya katakan. Iya, betul. Memang tidak disebutkan. Justru itulah sesuai dengan data kalau orang Yahudi mempersembahkan persembahan itu hewan ternak. Oke. Kalau saya baca di ayat yang ayat 15 sampai ayat 24 tadi, ini orang Yahudi dalam konteks orang Yahudi yang sudah percaya, artinya dalam konteks orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, kemudian kalau kita bicara soal persembahan apa yang kemudian dibawa oleh masing-masing, mereka mempersembahkan bagi diri mereka masing-masing. Kalau di sini tidak dijelaskan soal apa itu secara detail. Gini Bang, kalau Abang ini perhatikan di data nomor 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Ini kata Penatua, bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Jadi seakan-akan ingin disembunyikan kalau Paulus itu adalah orang yang mengajarkan di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat. Ini direkayasa ceritanya kemudian supaya Paulus ini aman. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka kemudian dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Padahal kan tidak. Paulus itu sudah membatalin. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.
Matinya Yesus, Efesus 2 nomor 15, membatalkan segala perintah. Nah, sedangkan ada kepura-puraan, maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, Paulusnya justru ngikut. Justru dia ikut-ikutan mentahirkan dirinya, lalu mempersembahkan kurban. Artinya dia pun mengakui bahwa apa yang dia lakukan di luar Yerusalem itu salah. Buktinya dia ngikut. Oke Bang, saya tanggapi ya Bang. Iya, silakan. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa kemudian saya tidak menerima ya. Saya juga menghargai apa yang Bang Suma sampaikan, tapi juga kemudian kita harus menerima ini kan perbedaan pemahaman. Ketika Bang Suma katakan bahwa membatalkan dengan segala ketentuannya, jawaban saya tadi sama, apa yang merujuk kepada lambang Yesus. Tapi kemudian kalau teman-teman Islam kemudian memahami membatalkan itu termasuk seluruh hukum secara keseluruhan, Taurat itu secara keseluruhan di dalam tulisan-tulisan Musa, maka itu juga adalah pengertian yang keliru bagi saya. Kenapa? Karena misalnya hukum 10 perintah Tuhan itu harus tetap dipelihara. Kan begitu. Jadi tidak ada yang kemudian tidak dijelaskan ketika Paulus bicara soal dengan matinya Yesus, hukum Taurat dibatalkan dengan segala ketentuannya, ada pengertiannya kepada poin yang lain. Jadi bukan kepada keseluruhan hukum Taurat itu. Makanya 10 perintah masih berlaku. Tidak ada yang dibatalkan dari 10 perintah. Karena itu kan Yesus berpesan sendiri kan, 1 iota atau 1 titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Begitu. Oke, berarti seremonial boleh. Kalau untuk seremonial itu kan soal upacara kan, soal tadi sunat itu dijelaskan juga di ayat 21. Tapi setitik pun tidak boleh kata Yesus, Pak. 20, kemudian ayat 21. Nah, setitik pun tidak boleh katanya. Berarti seremonial juga nggak boleh dong ya? 1 iota atau 1 titik tidak akan ditiadakan. Meskipun yang paling terkecil, Matius 5 nomor 19. Berarti seremonial juga nggak boleh dong? Makanya kan diterangkan juga kan di situ kan, ada yang hukum Taurat, ada pengajaran. Yang menjadi masalah utama adalah kita harus pahami dulu Taurat itu jenis-jenisnya apa. Ada Taurat untuk kesehatan, hukum kesehatan. Ada upacara yang tadi yang Bang Suma katakan seremonial itu masuk dalam hukum upacara, termasuk sunat di sana kan, pentahiran itu ada sunat di sana. Kemudian juga kalau masuk di dalam Taurat yang disebut dengan hukum moral atau Taurat moral, itulah Keluaran 20 ayat pertama sampai 17 itu yang kemudian dikonfirmasi oleh pengajar-pengajar. Buku Matius misalnya, ketika ada orang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku buat supaya selamat? Yesus masih menunjuk kepada 10 perintah. Artinya, hukum Taurat yang dimasukkan Paulus bukan kepada 10 perintah. Itu dia. Tapi kemudian kalau soal pengajaran Rasul Paulus sendiri, misalnya dalam ketika dia menginjili orang-orang Yahudi, dalam soal pemeliharaan hari Sabat, dia masih terangkan juga di situ dalam 10 hukum. Pada saat yang sama, murid-murid sebagai bukti mereka masih menuruti perintah-perintah Allah. Yakobus misalnya, Rasul Yakobus misalnya, ketika dia mengajar di dalam kepada orang-orang Kristen, dia mengajarkan bahwa 10 perintah itu juga tetap masih berlaku. Makanya dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi yang kami pahami adalah 1 iota atau 1 titik itu adalah bagian daripada 10 perintah itu. 10 perintah. Namun kemudian kalau soal hukum Taurat yang lain, hukum upacara, itu juga bukan berarti ketika kami tidak pakai, bukan berarti kami tidak teruti, karena itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Makanya penerimaan kepada Yesus itu ketika dia menggenapi semua hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus disunat pada hari ke-8. Dan begitu. Kemudian juga dia menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Yahudi. Karena dia menggenapi hukum-hukum Taurat itu. Oke. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini ya, ketika kemudian
hukum seremonial itu dibatalin. Boleh Ya. boleh Bang, saya tambah, minta maaf, saya tambah sedikit, Silakan. sedikit. Ya. Nah, kenapa saya katakan juga demikian? Karena Yesus pun mengkritisi ajaran Yahudi dalam soal apa yang mereka lakukan yang sudah melampaui apa yang Tuhan tetapkan. Misalnya dalam Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itulah sebabnya, kalau kita belajar sejarah orang Yahudi, ketika mereka pulang dari pembuangan dari Babylon, mereka itu sudah sangat ekstrim di dalam menjalankan pemeliharaan hukum-hukum. Misalnya, di dalam Taurat itu ada tambahan-tambahan sampai saya tidak tahu berapa ratusan Taurat itu yang mereka tambahkan. Nah, kemudian mereka tidak lagi melihat prinsip utamanya apa, tapi sudah ada Taurat yang ditambahkan, sudah ada tradisi yang ditambahkan. Justru Yesus juga mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya ketika murid-murid Yesus, salah satu contoh murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, mereka menganggap Yesus meniadakan hari Sabat atau melanggar itu hukum Taurat. Makanya kan mereka bertanya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi Yahudi pun dalam mempraktikkan hukum, sebelum Yesus datang kemudian meluruskan itu, ada bagian-bagian yang kemudian seharusnya tidak dipakai, tapi mereka pakai itu. Makanya kan ada berapa, kalau saya tidak salah, ada 600-an hukum mereka, ada Taurat pengajaran mereka. Nah, itu yang tidak mungkin kan dipakai oleh orang Kristen hari ini, Taurat-Taurat itu. Oke, baik. Saya menghargai pendapat saudara yang pasti kemudian adalah bahwa yang kita lihat hari ini Kristen Yahudi menandakan ada sesuatu yang kemudian ditinggalkan atau dihapuskan atau tidak dilakukan lagi oleh saudara Kristen. Tapi tidak bisa dipersalahkan juga karena hukum Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel saja. Cuman yang jadi permasalahan di sini ketika kemudian kurban sudah diselesaikan dengan Yesus, tapi Paulus masih mempersembahkan persembahan. Nah, itu yang menjadi permasalahan besar ketika kita kemudian teliti dari data 15 sampai data 26. Karena di situ ada upaya kemudian untuk mengamankan Paulus dengan mengatakan bahwa seakan-akan kamu itu tidak benar telah menghapuskan hukum Taurat. Coba Anda lihat di dalam data nomor 24. Nah, kemudian ketika saudara saya ini mengatakan bahwa itu tak apa, seremonial itu memang tidak apa-apa, yang penting 10 hukum ini tidak dibatalin. Nah, justru kalau kita melihat 10 hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Yahudi sampai hari ini menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Kristen hari ini menyembah siapa? Menyembah Yesus anak Maria. Kira-kira sembahan mereka yang benar ini yang mana? Bani Israel, orang Yahudi yang menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, atau yang benar itu adalah Kristen yang menyembah anak tirinya Yusuf? Karena di antara kedua ini pasti ada yang menyembah bukan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang-orang Yahudi dari sejak mereka kemudian keluar dari tanah Kanaan, masuk dan keluar, bahkan dari tanah Mesir, ketika Nabi Musa memperkenalkan Elohim itu kepada mereka, mereka sekalipun tidak pernah menggantikan Elohim, kecuali pada saat kasus lembu tembaga, lembu emas yang dibuat kemudian oleh orang-orang di bawah penguasaan Nabi Harun ketika Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai. Setelah itu kemudian ada yang menggantikan dengan Baal dan seterusnya. Tapi mereka yang duduk sebagai imam, sebagai rabi, sampai hari ini mereka tetap mempertahankan akidah, menyembah hanya kepada esensi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Sedangkan saudara Kristen mengaku bagian daripada mereka, tetapi sembahannya berbeda dengan sembahan Bani Israel. Dari hukum pertama saja ini sudah ketahuan bahwasanya seremonial dihapuskan. Tunggu, mereka pun menghapuskan semua pokok yang menjadi petua atau pengajaran dari Paulus. Dengan matinya Yesus,
maka hukum Taurat batal beserta dengan segala perintah. Jangan ada ilah lain, itu perintah. Tapi batal, maka buat ilah baru bernama Yesus. Mungkin saya keliru, mungkin Bang Suma keliru, penilaian Bang Suma, tafsiran Bang Suma itu salah. Tapi mata dunia tidak bisa kita bohongi. Hari ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen Tuhannya berbeda, tidak satu Tuhan. Silakan. Oke Bang, jadi memang kalau saya tahu arahnya ketika teman-teman Islam ataupun Bang Suma secara khusus dalam diskusi ini dan banyak diskusi juga, memang itu salah satu alasan kemudian mengatakan orang Kristen tidak lagi menurut hukum Taurat kan, tidak lagi menurut perintah, dengan dalil bahwa Paulus itu ketika mengajarkan demikian. Tetapi kembali lagi bahwa soal pengajaran Paulus itu, salah satu yang saya dapat adalah kenapa kemudian dikatakan ajaran Paulus itu menghapuskan hukum Taurat, ketika itu soal Tuhan itu, pengajarannya Yesus adalah Tuhan, kan begitu. Tapi kalau kita lihat ajaran-ajarannya ya bagian yang lain, mustahil teman-teman akan temukan bahwa ajarannya itu berbeda, prinsip-prinsip semuanya sangat selaras. Hanya saja memang dalam soal keilahian Yesus ini yang tidak akan ketemu dan tidak ketemu kalau kita lihat dalam perspektif diskusi seperti yang Bang Suma sampaikan itu. Karena memang datang dari latar belakang yang cara menjelaskan Tuhannya itu berbeda, kan begitu. Kemudian kalau tadi Bang Suma katakan Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Israel berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, ini tidak juga bisa demikian. Kenapa? Karena kekristenan itu sejak awal dalam soal kepercayaan itu percaya kepada Allah Ishak. Minta maaf siapa yang kata Allah di sini. Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Abraham. Itu yang dicatat dalam Alkitab. Begitu. Jadi kalau bicara soal arah kepercayaannya itu kepada Tuhan orang Israel. Karena kan kebenaran-kebenaran itu kemudian didapat dari sana itu melalui pengajaran murid-murid. Pengajaran murid-murid. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah semua orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kemudian muncul Rasul Paulus. Ada juga kewarganegaraan Roma, tapi dia adalah orang Yahudi juga. Orang Yahudi juga. Jadi kemudian kalau dikatakan Tuhan yang orang Yahudi percaya atau orang Israel percaya itu berbeda dengan Tuhannya orang Kristen percaya hanya karena hanya karena Yesus yang kemudian dipercaya sebagai Tuhan. Nah, itu dalam hal ini kita berbeda dalam soal pendekatan memahaminya. Begitu. Iya, baik Bung. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Tuhan yang datang kepada para nabi, Kristen juga memahami tentang konsep nabi. Orang Buddha enggak, yang lain di luar tiga agama ini enggak. Kristen, Yahudi, Islam, ketika berbicara mengenai pembawa kabar dari langit, berbicara mengenai nabi. Nabi yang datang kepada umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah, tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Pencipta langit dan bumi, maha suci dan maha tinggi. Yesaya 59 nomor 17 jelas dikatakan bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub maha suci, maha tinggi. Lalu tiba-tiba di antara Bani Israel dan Bani Ismail muncul agama Kristen, membentuk satu konsep keagamaan sendiri, Trinitas. Munculnya kemudian keadaan di mana Tuhan yang datang kepada para nabi tiba-tiba menjadi seorang bayi, lalu dituhankan dan dianggap itu adalah reinkarnasi atau teofani.
daripada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Masya Allah, akhina adinda. Jadi, kalaupun hari ini saudara mengatakan itu penafsiran abang, enggak, bukan penafsiran. Yesus manusia. Tuhannya Bani Israel bukan manusia. Bilangan 23:19. Hosea 11 nomor 9. Bahkan Yesus sendiri, Yohanes 7 nomor 28-29. Dia mengakui dirinya sama dengan bukan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dengan kata lain, ya ini dia. Ketika agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan semua bangsa, menjadikan semua bangsa menjadi Kristen, dan menjadikan Injil itu sebagai bacaan seluruh makhluk yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk, kami umat Islam kemudian tidak terima. Makanya muncul dialog. Upaya yang dilakukan saudara Kristen supaya bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, Bible-nya dirubah-rubah menjadi ke Al-Quranan, ke Islaman. Tapi sekali lagi kami katakan, Kristen di mata kami membuat Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Bani Israel. Ketika Tuhannya Bani Israel menyatakan diri, kemudian akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, akulah pencipta alam semesta. Alhamdulillah, kami umat Islam juga mengimani itu. Inni anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Sembahan umat Islam tidak bisa kemudian dimanifestasikan dengan apapun, divisualisasikan dengan apapun, dimediakan dengan apapun. Sembahan umat Islam itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Begitu juga sembahan para nabi Bani Israel. Tapi ketika kita berbicara mengenai saudara kita Kristen, Tuhannya roh, Tuhannya juga pernah jadi manusia, bahkan pernah juga menjadi burung merpati. Nah, ini adalah keganjilan yang kemudian bisa diluruskan dengan baik, bisa kita bicarakan dengan baik, tetapi dengan catatan bahwa Kristen silakan dengan pola kekristenan lebih awal, begitu juga Islam. Yang pada intinya untuk menutup kasus ini, menutup pembicaraan ini, atau menutup mata umat Islam dalam hal ini, kalau Kristen bisa membuktikan bahwa yang disembah Bani Israel itu adalah Yesus hari ini, maka sebaiknya kita nggak usah lagi berdialog, berdebat. Tapi selama orang Kristen tidak bisa membuktikan itu, bahwa Yesus adalah yang disembah Nabi Musa, Yesus adalah yang disembah Nabi Ibrahim, Yakub dan seterusnya, maka selama Kristen masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran, selama itu juga kita akan tetap meluruskan apa yang keliru menurut pandangan Islam. Demikian. Korban yang kemudian melambangkan kepada Yesus kemudian yang mati di salib. Kemudian kami percaya kepada Yesus yang telah datang. Kan iman mereka kan kepada Yesus yang datang kemudian, tapi kami beriman kepada Yesus yang sudah datang. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dikatakan juga kemudian secara pandangan teologi, kemudian Musa, kemudian Abraham tidak percaya kepada Yesus yang datang yang adalah Tuhan sendiri, adalah Mesias, maka di sini juga kalau dari pandangan teologi berbeda juga. Kita tidak bisa kemudian samakan itu. Ya, itu dia Bang. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai garis besar, Islam datang kemudian diutus ke atas muka bumi ini, ajaran Islam ini melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan apa yang kemudian pencipta langit dan bumi pernah canangkan kepada bangsa pilihannya, yaitu Bani Israel. Di Al-Quran Allah memproklamirkan diri bersama dengan Bani Israel, inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Tapi baik Al-Quran maupun Bible yang hari ini saudara Kristen pegang, menumpuk perilaku, keadaan, sikap Bani Israel terhadap nabi-nabi kita, terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada mereka. Sampai Nabi Musa di dalam Ulangan 34 itu mengatakan apa? Aku tahu kalian
Aku tahu tegar tengkuk kalian, sedangkan aku masih hidup bersama dengan kalian. Kalian telah melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Kira-kira jarak antara Yesus dan Nabi Musa 1400 tahun kurang lebih. Oknum yang datang pada masa Musa kemudian, adakah di antara mereka yang bisa dipercaya memegang teguh tumpuk Torah ini untuk bisa murni sampai di abad pertama? Sedangkan mereka hidup bersama Musa. Di Al-Quran Nabi Musa merintih. Apa kata Nabi Musa? Lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni. Ketika Nabi Musa berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu. Dia berkata, aku ini adalah utusan Tuhanmu. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Tapi tetap saja Nabi Musa itu dibantah. Sampai pada akhirnya Allah pencipta kita mengutus Nabi untuk mematahkan kemudian keegoan, kesombongan orang Yahudi. Diutus Nabi lahir tanpa ayah. Untuk membuka mata mereka bahwa Tuhanmu bisa melakukan apa saja. Maka buktikan bahwa kalian itu jauh lebih hebat dari Tuhannya Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam pun datang, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Nabi Isa datang dengan seabrek mukjizat di hadapan mereka. Apakah mereka menerima? Tidak terima. Bahkan hasil daripada ketidakterimaannya mereka, lahirlah agama saudara. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika ajaran ini muncul kemudian, Allah mengutus Nabi terakhir sebagai penolong. Menolong ajaran Allah yang dibengkokkan. Makanya dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nah, ini terekam juga. Bukan terekam. Ini juga ada nuansa yang sama di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang yang menurut hitungan kita nih sebagai orang Islam kepada saudara-saudara Kristen, tokoh-tokoh Kristen, kita lihat ada yang bisa membuat orang buta melihat, bisa bermujizat, mereka bisa melakukan pengobatan yang sangat-sangat sakti menurut pandangan kita manusia biasa. Tapi apa yang terjadi? Di Bible sendiri Yesus mengusir mereka. Padahal levelnya, bukankah kami mengusir setan, bermujizat? Tidak sembarang mereka ini. Orang-orang yang sudah penuh dengan kepercayaan terhadap keyakinan mereka. Tapi toh Yesus mengusirnya ada apa? Kata Yesus, karena kalian tidak melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian Islam itu datang untuk menjadi penolong bagi kita. Makanya Al-Quran menerangkan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semata-mata untuk seluruh manusia. Al-Quran menyatakan tabarakalladzi nazzalal furqan 'alal 'abdi liyakuna lil alamina nasira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar beliau Nabi Muhammad memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Makanya tadi di awal narasi saya, Al-Quran datang itu menyatakan bahwa bahwa Torah itu adalah kitab yang kemudian disebut musaddiq. Kitab yang kemudian benar. Kitab yang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak diragukan. Itu Al-Quran sampaikan segitu. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq. Jadi kitab ini menurut Al-Quran, kitab yang datang kepada Nabi Musa ini bukan sampah yang membinasakan, bukan sampah yang menyebabkan kutuk, tetapi menurut Al-Quran Nabi Musa membawa Torah,
untuk kemudian membimbing manusia kepada kebenaran dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Seirama benar dengan Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, kemudian Ulangan 6 dan Ulangan 4 dan juga Ulangan 6. Ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia baring, duduk, berdiri, berjalan, bahkan kalau bisa tuliskan di pintu-pintu rumahmu dan gerbangmu agar lanjut usiamu. Tapi seketika ketika muncul agama saudara saya Kristen, ya itu tadi makanya muncul. Kenapa? Tuhan kalian itu berbeda dengan Tuhannya Bani Israel. Oke Bang, boleh Bang ya saya tanggapi ya? Iya, silakan. Oke, jadi memang menarik kalau yang disampaikan tadi. Saya tertarik untuk kembali ke Matius 7 tadi yang Bang Suma sampaikan. Silakan. Nah, jadi memang dari beberapa diskusi yang saya ikuti, selalu punya pengertian yang sama seperti Bang Suma ini dari teman-teman Muslim dalam soal Yesus kemudian mengatakan enyala daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu kemudian kalau ditarik dari ayat Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu yang diawali dengan ayat 15 soal Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid ataupun kepada orang yang ada di khotbahnya waktu itu, karena ia bicara dalam konteks khotbahnya itu dalam khotbah di atas bukit mulai dari Matius 5, Matius 6 dan Matius 7. Nah, di ayat yang ke-15 itu dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu tadi Bang Suma mengutip ayat 21. Ayat 23, 22 dan 23 tentang mereka yang mengadakan mujizat, yang menyebut Yesus Tuhan, kemudian mereka yang mengusir setan demi nama Tuhan. Pada ayat 23 puncaknya adalah Yesus mengatakan bahwa enyala daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tapi kalau kita mau lihat dalam konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23, memang jelas Yesus memberikan gambaran bahwa sampai pada akhir zaman ada banyak orang yang berkata dia Tuhan. Namun ketika dia mengatakan bahwa enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, tidak pada poin orang mengatakan dia Tuhan, tapi pada poin ayat yang ke-21. Ayat 21 bahwa orang tidak melakukan apa yang disebut dengan kehendak Tuhan. Jadi dari poin ini justru sebenarnya bukan untuk membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi justru menguatkan argumentasi bahwa Yesus Tuhan. Bahkan sampai pada akhir zaman orang menyebut Yesus Tuhan. Yang menjadi masalah adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Artinya orang ini percaya menjadi seorang Kristen, tapi pada saat yang sama dia hidup di dalam ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Makanya tadi Bang Suma larinya ke buku Ulangan, ketika hukum itu perlu diajarkan berulang-ulang pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bangun, itu dalam konteks juga 10 perintah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Di Matius 7 ayat 23 itu, enyala daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan itu diterjemahkan dari bahasa original teks kan bahasa Yunani. Itu kata anomian. Nah, apa itu kata pembuat kejahatan? Kata pembuat kejahatan itu diterjemahkan sebagai yang tidak dikenal oleh Yesus. Tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam, anomian itu adalah pelanggaran hukum. Jadi orang Kristen namun tetap hidup dalam pelanggaran ketidaksetiaan kepada Tuhan, itu pun menjadi sia-sia. Tapi bukan menjadikan Yesus tidak kenal karena kita menyebut dia Tuhan. Bukan di situ poinnya. Tapi poinnya adalah percaya tanpa ada perbuatan. Makanya di Yakobus dikonfirmasi, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu Bang yang saya ingin tanggapi. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi semakin menarik diskusi kita ya. Kembali saya mengawali dari ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Al-Quran ini menginformasikan adanya sosok manusia suci yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Apa kata beliau? Ini jalan yang lurus. Apa itu? Sembah Allah. Fattakullah wa ati'un. Dan taatlah juga kepadaku. Sesungguhnya Nabi Isa kata Allah benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu jangan ragu tentang hari kiamat dan sembah, ikuti aku.
inilah jalan yang lurus. Wala yusaddanakum syaitan. Dan jangan kamu sekali-kali dipalingkan. Jangan mau dipalingkan oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wal yubayyana lakum ba'dal ladzi tahtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi yang suci ini datang membawa keterangan di tengah-tengah Bani Israel, beliau berkata, aku sungguh datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia saja. Inilah jalan yang lurus. Tetapi apa kata Al-Quran kemudian? Mereka berselisih paham. Golongan-golongan di antara mereka kemudian berselisih paham tentang datangnya Nabi Isa alaihissalam, tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang kandungan cakupannya itu tentang kiamat dan asap pedih yang akan datang. Nah, kemudian ketika di dalam surah Maryam diterangkan, orang-orang yang ada pada masa itu semakin memperlihatkan kemudian pembangkangan, penyesatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka kemudian ada juga yang taat. Nah, seirama dengan itu, di dalam kitab Matius 7 ini, kita harus menyadari bahwa Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, pemangku Torah, bukan kepada Kristen. Sekali lagi saya katakan, ketika Yesus berbicara di dalam Bible, dia tidak sedang berbicara dengan orang Islam, tidak juga berbicara kepada orang Kristen, tetapi Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang Yahudi, bukan kepada Islam, bukan kepada Kristen. Maka ketika ada nasihat, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Katamu di situ merujuk kepada Bani Israel yang akan datang pengajar palsu kepada mereka. Akan datang kemudian nabi palsu kepada mereka dengan menyamar domba. Domba itu Bani Israel. Jadi nabi palsu ini menyamar sebagai Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Ya betul. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi akan ada, pada saat Yesus nih berbicara, akan ada setelah ini nabi palsu datang kepada kalian, wahai muridku. Wahai muridku itu siapa? Bani Israel, bukan Kristen, bukan Islam. Apakah ada kemudian orang-orang di luar dari lingkaran pengajaran Yesus, aule, tempat pengajaran Yesus, setelah Yesus terangkat, muncul dari luar orang-orang mengaku sebagai murid, mengaku sebagai utusan Yesus, mengaku sebagai bagian daripada pengajaran Yesus. Apakah ada itu? Ada. Kata Yesus apa? Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa itu buah? Ajaran. Dari ajarannya kamu dapat melihat mereka. Nah, lalu Yesus mengatakan apa? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Maksudnya, dapatkah orang menerima pengajaran baik dari nabi palsu? Tidak mungkin. Demikian juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi bukan oknum, tapi ajaran. Dari setiap pohon ini ajaran. Buah adalah pengikut daripada ajaran tersebut. Jadi ketika kemudian dikatakan dari buahnya kamu bisa melihat dia, artinya dari ajaran, dari pengikut nabi palsu itu bisa kamu melihat mereka. Pasti dibuang ke dalam api. Sedikit lagi bang. Maaf.
Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, apa buahnya? 21-nya kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Berarti akan ada nih orang yang berseru Tuhan kepada Yesus. Karena ini buahnya sedang diterangkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Garis bawahnya, tanda petiknya di sini adalah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Tuh. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok nabi benar, ada kelompok nabi palsu. Kelompok nabi palsu juga berseru Tuhan, tetapi tidak melakukan kemudian kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu tadi hukum Taurat. Kehendak Bapa adalah hukum Taurat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan. Artinya buah dari nabi palsu ini pengikutnya akan memanggil Yesus Tuhan. Gitu sementara, silakan. Oke Bang. Yang tadi yang Bang Suma katakan, jabarkan dari ayat 15, ayat 16, 17 sampai 18 sampai pada poin 19 itu, saya setuju sampai di situ. Memang nabi palsu ini kan, nabi ini artinya kan bernubuat, membawa pengajaran, dan itu betul. Dan itu betul. Tapi kalau kemudian diukur kebenaran yang disampaikan, apa maksudnya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ketika Bang Suma katakan pengajaran itu benar. Pengajaran-pengajaran nabi palsu. Dan kalau kita lihat itu poin-poin yang ada diterangkan dalam Alkitab, memang pengajaran-pengajaran itu kemudian mengelabuhi banyak juga umat-umat dalam konteks kekristenan, Makanya dalam hal ini salah satunya yang menolong kita untuk membaca, menolong kita untuk mengidentifikasi pengajaran nabi palsu itu justru mengingatkan kita untuk tidak keluar daripada pengajaran-pengajaran nabi-nabi yang disampaikan tadi. Dari Musa, kemudian nabi-nabi termasuk Yesaya dan seterusnya. Jadi ketika di dalam Yesaya 8 ayat 20 misalnya, untuk kemudian bicara tentang nabi palsu, yang perlu digarisbawahi bahwa bicara nabi palsu bukan saja muncul ketika dalam Matius, ketika khotbah Yesus di atas bukit, tapi sudah jauh sebelum. Misalnya dalam buku Yehezkiel, sudah ada warning untuk nabi-nabi palsu. Dalam buku Yesaya sudah ada peringatan untuk nabi-nabi palsu. Salah satu contoh, Yesaya mengamarkan kepada orang Israel, carilah pengajaran dan kesaksian. Barang siapa tidak berbicara sesuai kesaksian perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Pada saat yang sama, dalam soal mengidentifikasi pengajaran nabi palsu ini, ada 3 ayat kunci yang juga diperingatkan di dalam Alkitab soal jangan tambah, jangan kurang. Kembali dalam konteks ini adalah dalam konteks 10 perintah. Dalam konteks 10 perintah. Kemudian ditegaskan dalam buku Wahyu, dalam konteks kitab Wahyu itu sendiri, bahwa tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Artinya, selagi yang diterangkan di dalam pengajaran-pengajaran apa yang disebut dengan para pengajar-pengajar, kemudian sepadan dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, dalam hal ini Bible, maka itulah yang dimaksudkan dengan pengajaran yang sesuai, diambil dari pohon, diambil dari sumbernya. Tapi kemudian keluar dari prinsip Bible, maka disitulah yang disebutkan dengan pengajaran-pengajaran nabi palsu. Dalam konteks ini kami memahaminya demikian. Makanya juga kan tulisan Rasul Paulus memberikan peringatan soal nabi-nabi palsu itu sendiri juga. Jadi kemudian kalau dari pengertian ini ditarik kepada Paulus sebagai nabi palsu, bagaimana mungkin kemudian Paulus memperingatkan tentang pengajaran nabi palsu itu sendiri? Saya paham kenapa pengertian ini muncul, oleh karena Paulus mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya tadi saya katakan di awal kepada Bang Suma, kepada teman-teman yang di room ini, coba cek pengajaran Paulus yang lain. Jangan hanya karena ketika Paulus itu mengatakan Yesus Tuhan, kemudian mengatakan, oh ini nabi palsu. Nah, kalau dalam segi itu, sekali lagi, saya menghargai pendapat teman-teman, tapi dalam pendirian kekristenan tidak demikian. Kalau di dalam soal ciri-ciri daripada kelompok umat Tuhan yang pada akhirnya tetap setia, makanya buku Wahyu memberikan dorongan, Wahyu 12 ayat 17. Di situ diterangkan bahwa iman yang benar itu adalah iman yang
percaya kepada Yesus kemudian punya penurutan kepada hukum-hukum Allah. Makanya ayat tadi yang diterangkan memang sudah benar itu, tapi arah kesimpulan pengertiannya Bang Suma ambil pada poin ketika orang menyebut Yesus Tuhan. Saya melihat pada poin yang ke-21 bahwa tidak melakukan kehendak Tuhan. Di situ bukan pada poin yang Bang Suma angkat tadi. Terima kasih, Bang. Baik. Jadi saya sederhanakan gini. Kata Tuhan di sini kita kembalikan ke original teks. Kurios. Tuhan. Sekarang ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan. Yahudi, Kristen. Kira-kira di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Elohim? Itu dulu. Menurut saudara, kehendak Elohim itu tertuang di Perjanjian Lama atau tertuang di Perjanjian Baru? Kalau saudara mengatakan di Perjanjian Lama, betul. Nabi Musa dari Elohim, Yeremia dari Elohim, kemudian Samuel, Daniel dari Elohim, semua dari Elohim, termasuk kitab Yesaya dari Elohim. Nah, berarti Tuhan Elohim melakukan narasi kehendaknya dengan berfirman kepada para nabi-nabi Yahudi. Kehendaknya loh, kehendaknya. Aku berkehendak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, lakukan ini, lakukan itu. Itu kehendak Elohim. Tolak ukurnya itu di situ. Ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus itu Sayyid, Tuan, Guru, junjungan. Nah, sekarang permasalahannya menurut Yesus tidak semuanya yang memanggil aku Tuhan itu selamat, kecuali mereka yang melakukan kehendak Elohim, kehendak Bapa. Nah, sekarang kehendak Bapa itu adalah Perjanjian Lama. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan, bahkan panggil Tuhan, tetapi yang dilakukan adalah kehendak Paulus dan teman-temannya. Menyembah Yesus bukan kehendak Elohim. Ibadah minggu bukan kehendak Elohim. Makan babi, tidak bersunat bukan kehendak Elohim. Dan seabrek ajaran Kristen semua bukan kehendak Elohim. Jadi yang diusir kemudian hari ini kan hari terakhir, orang Yahudi pengikut kehendak Elohim, Torah, kitab Tanakh, Ketubim, Neviim, Torah, tidak ada di antara mereka ibadah memanggil Yesus Tuhan. Hari ini tinggal satu kandidat, yaitu yang memanggil Yesus Tuhan adalah orang Kristen. Sampai pada level bermujizat mengusir setan. Siapa pekerjaan itu? Kristen. Dan Kristen tidak melakukan kehendak Elohim. Karena Elohim mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen memanggil ilah baru bernama Yesus sampai hari ini. Dan yang diusir juga bukan orang Yahudi. Yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Yahudi tidak ada di sinagogi. Saya tidak pernah melihat ada orang Yahudi memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus. Melainkan ada Kristen. Jadi bola apinya itu di Kristen. Karena orang Yahudi memanggil Yesus Tuhan itu hanya pada masanya, itu pun sebatas orang-orang yang percaya atas kemesiasan beliau. Setelah itu habis mereka dibabat sama Paulus. Lalu kemudian Paulus membuat sekte baru. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nazorios, Nasrani. Jadi ada dua kelompok saudara yang memanggil Yesus Tuhan. Murid-muridnya yang asli, yaitu mereka yang hidup bersama dengan Yesus, dikejar-kejar bersama dengan Yesus, yang dianiaya oleh Paulus. Dan kelompok yang kedua adalah pengikut Paulus, yaitu Kristen. Inilah kelompok kedua yang juga memanggil Yesus Tuhan. Nah, di mana di antara kedua kelompok ini kemudian yang sampai hari ini, bahkan sampai nanti di hari terakhir kehidupan dunia, masih tetap juga memanggil Yesus Tuhan? Yahudi nggak ada lagi kan? Yang ada hanya Kristen. Maka batangnya, pohonnya, dan juga buahnya, kata Yesus, harus kemudian ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Ya, ini paparan saya, ini kajian saya, pendalaman materi saya. Kalau saudara merasakan keliru, silakan Anda bantah. Ini kita hanya berdiskusi ringan saja, silakan. Ya Bang, kalau saya tidak semuanya saya bantah. Makanya tadi ada beberapa poin yang saya justru selaras itu dengan Bang Suma soal pengajaran. Dan secara pribadi, Bible memang jujur.
bahwa melalui rujukan Yesus, dan saya yakin rujukan dari Yesus tidak salah itu yang Bang Suma sampaikan tadi, Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Artinya dari gambaran ini memang secara umum pengajaran-pengajaran kekristenan itu ada banyak yang ya memang tidak perlu dijabarkan di sini, tapi ada banyak yang kemudian memang sudah menyimpang daripada kebenaran. Makanya Bible itu mengidentifikasi kelompok umat Tuhan yang tadi saya katakan tadi di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, bisa juga dibandingkan dalam buku yang sama Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia hari ini, dunia kekristenan hari ini tidak selamanya ajarannya itu selaras dengan Alkitab. Makanya kan banyak perbedaan kan. Dan itu saya sepakat. Makanya tadi saya tegaskan, poin masalahnya bukan menyebutkan Yesus Tuhan, tapi poinnya adalah tidak melakukan perintah-perintah atau kehendak Allah. Makanya tadi saya coba lari ke original text soal siapa mereka ini pembuat kejahatan. Menurut original text, pembuat kejahatan itu diterjemahkan dari kata anomian. Anomian itu pelanggaran hukum. Makanya iman Kristen itu, Bang Suma, tidak percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Oh, kalau sudah Kristen pasti selamat. Tidak. Iman itu iman yang seperti apa? Iman yang berbuah. Makanya tadi saya angkat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Kemudian soal iman tanpa penurutan adalah mati. Itu iman Kristen. Jadi yang Bang Suma sampaikan itu benar. Bahwa ada orang Kristen yang kemudian karena hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan dalam referensi ini. Dan memang benar. Sampai pada hari terakhir, walaupun secara Kristen, tapi kalau kemudian hidup dalam pelanggaran, walaupun mengaku Yesus Tuhan, tapi kalau hidup tidak dalam penurutan, pada akhirnya akan binasa juga, walaupun pada beberapa kesempatan hidupnya dia mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Makanya peringatan itu disampaikan dalam Bible itu jelas. Dalam buku Wahyu kalau kita pelajari dengan benar. Ada perbuatan-perbuatan ajaib itu bagian daripada pekerjaan setan yang menginspirasi nabi-nabi palsu. Jadi kemudian tidak semua juga kita mengeneralisir bahwa karena menyebut Yesus Tuhan makanya diusir itu. Bukan di situ poinnya. Tapi oleh karena iman orang Kristen tersebut yang tidak disertai dengan perbuatan, artinya dia berdusta. Dalam tulisan Yohanes, baik buku Yohanes, di dalam buku Injil maupun 1, 2, 3 Yohanes itu dijabarkan bagaimana itu beriman yang benar. Iman yang benar itu dibarengi dengan penurutan kepada perintah-perintah. Jadi memang betul. Karena memang banyak juga sekarang ajaran yang mengatakan bahwa yang penting sudah percaya, selesai, yang penting sudah selamat. Nah, ini juga saya menganggap sesat. Kenapa? Karena percaya yang bagaimana itu dijelaskan secara detail di dalam Bible. Bagaimana menjadi percaya. Dan kemudian kalau bicara tentang ajaran Rasul Paulus sendiri, dia juga mengamarkan tentang perintah-perintah. Makanya kalau kita bilang Paulus menyediakan 10 perintah juga, itu keliru. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dia mengutip 10 perintah. Misalnya, janganlah sesat, dia bilang dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, pemburit, orang berzina, kikir, orang sundal tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Artinya dalam soal kita mengeneralisir pandangan bahwa Paulus meniadakan hukum Taurat yang bagaimana dulu. Nah, di situ poin saya. Jadi Paulus juga mengamalkan yang namanya perintah Allah dan iman yang diterangkan di dalam Bible sampai kepada akhir zaman, dan kita hidup dalam konteks akhir zaman hari ini, bahwa tetap masih ada umat Tuhan yang memiliki iman, tapi pada saat yang sama mereka mengamalkan perintah-perintah Allah. Yang binasa dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah minta maaf kalau saya sebagai Kristen, tapi kalau saya tidak setia dan tidak menurut, sama saja. Iman saya adalah iman dusta. Jadi iman Kristen adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi demikian. Baik, Bang, baik. Terima kasih. Pada kesimpulannya kemudian bahwasanya ketika berbicara mengenai Matius 7, di situ ada batang, ada pohon, dan ada buah. Ada agama dan umat. Dari umatnya kita bisa melihat batangnya. Kalau umatnya tidak melakukan kehendak Tuhan, maka bukan umatnya yang kita tebang, tapi batangnya. Artinya tidak ada istilah ini buahnya bagus,
ini buahnya tidak bagus, ini kelakuannya bagus, ini kelakuannya tidak bagus. Bukan itu poinnya menurut Yesus. Tapi yang harus ditebang ketika terlihat buah, salah satu dari buah batang itu kemudian tidak baik, batangnya yang harus ditebang. Makanya Yesus berbicara mengenai nabi. Nabi palsu. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, berarti berbicara tentang misi penyesatan. Kalau berbicara mengenai misi penyesatan, maka sang penyesat ini harus memiliki senjata-senjata ampuh yang dipakai untuk menyesatkan. Tidak dikatakan nabi palsu kalau tidak punya senjata. Tidak dikatakan penyesat kalau dia tidak memiliki racun untuk menyesatkan. Oleh karena itulah kemudian ketika nabinya yang bermasalah, maka seluruh umatnya bermasalah. Karena nabinya yang palsu. Maka yang palsu ini ketika ajarannya ada yang baik, jangan membunuh, jangan berzina, jangan, karena dia nabi palsu, maka sebaik apapun semuanya gagal. Karena nabinya palsu. Mau tata ibadahnya bagus, mau cara ibadahnya bagus, hubungannya kepada sama manusia itu kasih, tapi karena ajarannya diterima dari nabi palsu, maka tertolak demi kebenaran. Nah sekarang Al-Quran tidak bercerita tentang nabi palsu. Al-Quran hanya bercerita tentang ahli kitab yang membuat makar. Buat makar apa artinya? Membuat pengajaran yang memanipulasi firman Tuhan untuk kemudian menggantikan Tuhan yang tadinya pencipta dibantah menjadi ciptaan. Tuh. Nah sekarang mari kita lihat. Kita lihat di dalam Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Penasaran dong kita? Ini Nabi Daniel menjelaskannya di mana? Ternyata Nabi Daniel menjelaskan di Daniel 7 nomor 25. Siapa kemudian pembangkang yang dimaksud Yesus? Siapa pembinasa keji yang dimaksud oleh Yesus yang berdiri di tempat suci? Maksudnya ada nabi palsu yang duduk pada level suci. Nabi palsu tapi duduk pada gelar yang suci, maka dianggap rasul. Duduk dia sebagai pemimpin dalam tempat suci ini. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Daniel menubuatkan hal tersebut di dalam Daniel 7 nomor 25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan firman Tuhan perjanjian lama Taurat itu kutuk dan sampah? Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci. Siapa yang mengawali karirnya dengan membunuh, menganiaya, menzalimi kemudian orang-orang suci milik Yesus? Dia berusaha kemudian untuk merubah hukum. Ini. Nah, sekarang kalau kita kembali ke Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tadi kita berselancar ke kitab Daniel. Apa kata Yesus di data berikutnya? Dan sekiranya pada waktu tidak disingkatkan kemudian, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena Tuhan menginginkan adanya orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, apa kata Yesus? Pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Ada oknum pembinasa keji, nabi palsu yang melawan hukum Tuhan, yang mengaku bertemu dengan Yesus. Mesias sama dengan Yesus. Mesias terakhir yang ditunggu oleh Bani Israel sama dengan Yesus. Kata Yesus, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Mesias Yesus berarti. Lihat, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu.
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, diulang lagi kedua kalinya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia di penjara dalam bilik? Mengaku bertemu, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang datang kepada dia? Lalu kemudian kata Yesus di data nomor 27-nya, sebab aku akan datang seperti kilat yang memancar dari timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Jadi menurut Yesus kedatangannya yang kedua seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Jadi semua orang akan tahu. Misalnya hari ini Yesus turun untuk yang kedua kalinya, tidak ada lagi orang cebok ketika ia langsung keluar dari rumah. Oh, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ternyata Nabi Isa alaihissalam turun untuk yang kedua kalinya. Maka semua orang tahu menurut Yesus nih. Semua orang tahu karena cahayanya terpancar dari timur sampai ke barat. Berarti seibarat matahari. Semua orang tahu ketika matahari terbit. Oh, ini sudah pagi. Semua orang tahu. Tak ada yang mengatakan ini sudah malam kalau pada pagi hari. Tidak ada juga orang mengatakan ini sudah malam ketika siang hari. Semua orang tersadarkan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, hanya dia yang tahu ada Yesus datang kepadanya. Dan yang datang kepadanya hanya suara. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Malaikat dalam Lukas 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 11 berkata, mengapa Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit, kalian akan melihatnya datang kedua kalinya, sama seperti kalian ketika melihatnya terangkat ke langit. Berarti menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya sama seperti ketika dia naik terangkat pertama kalinya ke langit. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kalian, akan datang kembali kedua kalinya dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dia naik dengan jasadnya, datang kedua kalinya dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus justru hanya suara. Sementara Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada nabi palsu. Tandanya apa? Pembinasa keji mengaku bertemu dengan Mesias, pembinasa keji mengaku bertemu dengan melihat Mesias di padang gurun dan melihat Mesias di dalam bilik. Itu terjadi di mana, Bang? Dan siapa pelakunya? Silakan. Ya, Bang Suma. Ini luar biasa sih benar. Oke, memang penjelasan Bang Suma tadi soal saya justru kaget ketika lari ke tadi Bang Suma katakan berselancar ke Daniel pasal 7 ayat 25. Dan kalau kemudian Daniel 7 ayat 25 itu kan bicara soal tanduk kecil. Bicara tanduk kecil itu ada 10 tanduk, kemudian ada 1 tanduk yang muncul. Nah, ini teman-teman yang Islam kalau mau buka Alkitab bisa buka supaya jangan bilang saya karang, karena saya juga belajar dan disiplin ilmu saya dalam soal Wahyu dan Daniel juga. Boleh juga dibaca ayatnya. Karena tadi ketika saya terangkan ayat-ayat, katanya karang. Tanya sama Bang Suma sendiri, kan saya ikuti ayat-ayatnya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dalam soal Daniel pasal 7, itu ada kaitannya dengan Daniel pasal 2, soal mimpi Nebukadnezar, kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian tadi saya tangkap adalah ketika Bang Suma menjabarkan dari mulai Matius 7, ayat yang ke-15 sampai 23, kemudian coba mensinkronkan itu dengan ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik dalam soal sinar. Kemudian dikorelasi dengan peristiwa kedatangan Kristus pada kali yang kedua.
Kalau soal bicara kedatangan Kristus pada kali yang kedua, memang ada kemudian banyak pengajaran yang memalsukan itu. Dalam sejarah yang kita lihat adalah ada banyak orang yang kemudian mengaku bertemu dengan Tuhan, dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di sini. Tapi dalam kasus Paulus, ini adalah sinar. Kemudian Paulus juga, kalau teman-teman konsisten menafsirkan demikian, Paulus mengatakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Beda konteks kedatangan Tuhan dengan Paulus ketika bertemu dengan Yesus di Damsyik dalam perjalanannya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena Paulus juga berbicara hal yang sama soal kedatangan Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13 sampai 17. Nah, kemudian yang menjadi, saya tadi agak sedikit melihat ketika Bang Suma lari ke buku Daniel pasal 7, kemudian ditafsirkan sebagai rujukannya kepada Paulus, siapa yang kemudian menganiaya. Betul, Paulus yang tadinya Saulus awalnya menganiaya, tapi jangan lupa dia bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, kalau diambil dalam buku Daniel ayat 24 dan 25, Bang Suma juga harus konsisten. Karena di situ dikatakan bahwa kuasa daripada tanduk kecil itu yang menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, yang mengubah waktu dan hukum, dia dijelaskan bahwa dia punya waktu kekuasaan selama 2300 petang dan pagi, yang dijabarkan kemudian dalam nubuatan yang disebut dengan 1260 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dalam perspektif nubuatan, 1 hari, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu adalah 3 tahun setengah. Dan kalau dalam perspektif Alkitab 1 tahun itu, buku Yeskiel mengatakan 1 tahun aku berikan kepadamu, 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi kuasa ini berkuasa kurang lebih 1260 tahun. Jadi itu dalam konteks sejarah yang panjang. Saya percaya kalau teman-teman Islam, teman-teman Kristen yang lain ikuti apa yang Bang Suma sampaikan tadi, kemudian cari referensi sekarang di media sosial, karena kita zaman canggih sekarang. Cari referensi di media sosial, siapa itu tanduk kecil, siapa itu yang mengubah hukum kemudian waktu yang berhubungan dengan 10 perintah. Teman-teman akan temukan sendiri, tetapi tidak pernah ada jawaban rujukannya kepada Paulus. Itu poin yang kedua. Karena Paulus tidak hidup selama 1260 tahun. Sementara kuasa di dalam Daniel pasal 7 itu diterangkan, dia berkuasa selama 1260 tahun. Dalam pengertian nubuatan, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Makanya saya katakan tadi tidak pas kemudian rujukannya lari kepada Paulus. Karena yang mengubah hukum Allah, yang mengubah 10 perintah, yang mengubah hukum Allah dan waktu itu diterangkan secara detail di dalam fakta-fakta sejarah. Yang kemudian ini juga menjadi perdebatan yang panjang yang disebut dengan masa kegelapan rohani. Makanya adanya Protestan yang keluar dari gereja Katolik. Ini semua sejarah yang Bang Suma sampaikan ini berkaitan erat dengan zaman kegelapan rohani. Pada saat yang sama, ketika Protestan muncul tahun 1517, sebelumnya itu di dalam masa kegelapan rohani itu diterangkan dalam buku Daniel bahwa ada kuasa itu yang merubah. Jadi Islam muncul, kuasa itu sudah berkuasa. Waktu Islam itu muncul, kuasa itu sudah mulai berkuasa. Kristen muncul, ada dalam kekuasaan itu. Dan ada sejarah yang panjang bagaimana umat-umat Tuhan dianiaya, ada yang dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Namun perlu juga kita berhati-hati membahas bagian ini. Oleh karena pembahasan ini tidak akan menghindari senggol menyenggol. Karena ini bicara soal fakta sejarah, bicara soal penganiayaan umat-umat Tuhan dalam kurun waktu yang panjang dalam sejarah kekristenan. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat kitab Daniel yang saudara maksud, untuk mengetahui poinnya kemudian, baiknya kita kembali ke Matius 24. Bahwa pembinasa keji itu mengaku bertemu Mesias. Itu dulu poinnya. Mengaku bertemu Mesias. Ya betul, tapi Paulus di situ tidak mengatakan di sini Tuhan, lihat ya di sini dia ada, lihat dia ada di sana. Itu Yesus bicara dalam konteks kedatangan kedua. Makanya tadi saya katakan Paulus juga singgung tentang kedatangan kedua. Begitu, Bang Suma. Iya, tapi saudara yakin bahwa yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus? Sangat yakin. Oke, baik. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus atau seorang penolong lain?
Itu dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ya, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, penolong lain atau dirinya sendiri? Ya, Roh Kudus, penolong yang lain. Nah, yang datang kepada Paulus? Yesus. Tapi itu dalam konteks yang berbeda lagi, Bang Suma. Tapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akan ada penyesat yang datang setelah Yesus terangkat dengan menyamar sebagai Yesus. Sedangkan di sisi lain Yesus berkata, yang datang kepadamu setelah aku adalah roh penolong lain. Bukan aku lagi. Tapi yang datang kemudian kepada Paulus bukan Roh Kudus, tetapi Yesus, mengakunya Yesus. Sedangkan yang datang sebagai Yesus menurut Yesus setelah dia adalah penyesat. Makanya ketika ditanggapi atau gimana? Oke, silakan. Dalam konteks itu Bang Suma bicara tentang konteks kedatangan kedua. Kata-kata Yesus itu kita harus pahami tentang konteks kedatangan kedua, yang kemudian banyak orang yang ditipu dalam soal itu. Lihat dia ada di sini, lihat dia ada di sana. Tapi sekali lagi, kalau bicara kedatangan kedua, orang Kristen semua memahami kedatangan kedua itu kedatangan Yesus yang sebagai raja itu, sebagai raja menjemput. Dan Paulus sendiri menjabarkan bagaimana kedatangan Yesus itu dalam Tesalonika. Kemudian kalau bicara tentang itu tidak akan nyambung ketika bicara tentang kedatangan kedua. Nah, Yesus sedang bicara tentang kedatangan kedua itu. Soal dia ada di sini, dia ada di sana, kan begitu. Makanya dikatakan di situ sama seperti kilat memancar. Artinya Yesus bicara tentang kedatangan kedua, tapi tidak berarti bahwa kehadirannya itu membatasi. Makanya kalau kita baca Matius 28, dia katakan di situ, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi walaupun dia sudah naik di sorga, penyertaannya itu tetap ada. Dan kalau soal dia datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya, kemudian ada agenda khusus untuk oleh karena mengutus Paulus, itu agenda Tuhan. Kita tidak boleh kemudian mengatakan itu, oh lain lagi nih. Katanya Roh Kudus yang datang, tapi kenapa dia lagi datang? Itu konteksnya sudah berbeda, Bang Suma. Ya, berbeda karena tidak sesuai, dan bahkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu terjadi kan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, coba kalau kita teliti di Lukas 21 itu. Aku berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Berarti penyesat ini datang mencari pengikut. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus lalu mengajak orang-orang menjadi pengikutnya. Coba Anda lihat di data nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Kamu di sini adalah murid Yesus yang sesaman Yesus. Kamu siapa? Kamu yang ada di depanku ini, sebelum penyesat itu datang dengan memakai namaku, terlebih dahulu kalian teraniaya dulu. Nah, setelah kemudian murid-murid ini teraniaya, muncul orang yang mengaku bertemu dengan guru mereka di padang gurun, lalu mencari pengikut. Jangan kau ikuti mereka. Ini dalil, Bung, ini dalil. Jadi ketika berbicara mengenai yang tadi Matius 7, enyahlah daripadaku kalian semua ada pembuat kejahatan, karena memang pembawa ajaran itu adalah harus ditebang. Harus ditebang karena tidak berasal dari ajaran para nabi. Makanya di awal saya katakan, orang Yahudi hari ini masih menuhankan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, pengikut
Paulus menuhankan Yesus. Sama enggak kira-kira tuh? Enggak sama. Satu menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, yang satunya menyembah makhluk yang berasal dari firman menjadi daging. Beda. Beda bang. Tapi ya sekali lagi saya kembalikan kepada pilihan masing-masing. Saya hanya menyampaikan analisa saya terhadap Bible, bahwasanya yang saya lihat hari ini Kristen dan Yahudi itu berbeda. Kalau mereka bertuhan kepada Tuhan yang sama, kemudian mereka menggunakan kitab yang sama, maka kenapa Tuhan mereka berbeda? Kalau umat Islam tampil sendiri, karena kitabnya adalah Al-Quranul Karim, bukan terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang disusun kemudian dengan Al-Quran. Bukan. Berbeda dengan saudara Kristen, kitabnya Yahudi disusun dengan kitabnya Kristen, perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi Tuhannya berbeda. Tempat ibadahnya berbeda, nama agamanya berbeda, nama Tuhannya berbeda, nama kitabnya pun berbeda, dan pembawa agamanya pun berbeda. Oke Bang Sima, nanti silakan. Kalau mau dilanjutkan soal diskusi ini ya bolehlah, tapi boleh. Sebentar saya ada ibadah ini, ada ibadah. Baik Bang, silakan. Singkat saja dari saya, singkat. Ya, silakan Apa yang disampaikan tadi, memang yang Bang Suma sampaikan sekali lagi, saya sangat menghargai dan itu punya kebenaran dalam soal yang Bang Suma sampaikan tadi. Memang itu langsung terjadi dalam konteks murid-murid, tetapi dalam pandangan Bible seterusnya kita harus pahami juga itu dalam konteks eskatologi atau zaman akhir. Artinya penganiayaan itu berlanjut kemudian, jadi tidak berhenti di situ. Makanya kan ada disebut dengan perang Armageddon dan lain sebagainya, para penyesat dimusnahkan. Makanya tidak berhenti di situ. Tapi yang sejauh yang Bang Suma terangkan tadi soal mereka mengalami penganiayaan secara langsung pada zaman mereka memang benar. Makanya rata-rata mati syahid semua itu murid-murid Yesus. Salah satu Petrus disalib, kepalanya dibawa, kan begitu dalam sejarahnya. Jadi untuk kalau selanjutnya lebih jauh nanti jadi panjang, aku ada ibadah sebentar jam. Iya, silakan. Jadi di waktu Maluku Utara, jadi kalau nanti dilanjutkan lain waktu, next time. Ya. Silakan. Oke, sorry kalau ada salah kata dalam diskusi. Sama-sama Bang. Ya, sama-sama. Saya menghargai Abang diskusinya baik, Masya Allah. Silakan, kita butuh teman-teman yang Kristen yang diskusinya seperti ini supaya menghindarkan Oke, aku izin turun dulu ya. Ya, silakan Bang Stanley. Barosi, terima kasih sudah undang Barosi. Bang Ruma itu keren. Terima kasih Bang. Keren banget. Itulah kesalahannya mereka dengan menyenggol, dengan berani menyerempet, sehingga kitabnya dia yang mudah dipelajari akhirnya dipelajari sama saudara-saudara muslim. Coba kalau dia mempunyai jati diri seperti Al-Quran, memakai bahasa aslinya, ya orang pusing lah belajar bahasa Arab. Apalagi kita, kita juga memakai bahasa Sanskerta, mereka juga sulit. Kalau dia memakai bahasa Yunani, kita juga sulit. Belajar itu harus dari nol lagi, dan tidak semuanya juga bisa dan mampu. Ya, kalau sekarang kan hampir semua saudaraku umat muslim dan termasuk para sahabat kita juga itu bisa mempelajarinya. Nah, setelah mempelajarinya di sana banyak kontroversi ya. Oh, begini ternyata ajarannya ya. Pantaslah. Nah, jadi begitu. Nah, akhirnya terjadilah dalam dialog saudaraku umat muslim, saya lihat di komal-komal jauh lebih pintar menguasai Bible gitu loh. Luar biasa. Itu dampak dari kesalahannya dia. Terima kasih saudaraku Zuma. Selamat buat Anda. Jenius. Terima kasih. Nanti kalau Bang Yuma ke Bali dibawa ke Pantai Kuta dong. Iyalah. Ya, kita kalau di Nusa Penida, waduh, keren. Coba lihat destinasi Nusa Penida. Pasti ingin ke Nusa Penida.
Saya aja aman kok, Bang Andi, apalagi Bang Juma. Iya, teman-teman ayolah kembali, walaupun umat Kristen juga monggolah kembali, ya kita pererat lagi persaudaraan. Ya mudah-mudahan dengan adanya dialog-dialog seperti ini mereka bisa sadar, ya jangan lagi mereka harus merasa, ya jangan lagi menjadi suka diistilahkan dengan domba-domba. Jadilah manusia kalau benar dibenarkan, salah harus berani berkata. Mereka harus berani memperjuangkan kebenaran itu, sehingga biarlah dari dia, seperti judul lagu, dia yang memulai harus dia yang mengakhiri. Begitu saudaraku.